Preview. Assalamualaikum Pak Akrom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tentang diabetes ya. Diabetes itu sebenarnya awalnya karena apa ya Pak Akrom ya? Apa karena memang suka mengkonsumsi yang manis-manis, karbohidrat yang tinggi, atau mungkin ada faktor yang lain atau keturunan juga? Silakan. Ya, untuk diabetes itu memang ada dua macam, Mbak, yang dipahami masyarakat ya, dari keturunan dan juga dari gangguan pankreasnya karena gaya hidupnya. Sebenarnya selain itu ada juga yang dialami khusus untuk ibu hamil, yang dikenalkan dari dokter itu diabetes gestasional. Jadi makanya kenapa ibu-ibu hamil itu diperiksakan gula sewaktunya saat hamil, karena di situ nanti bisa jadi naik. Nah, dari sini sebenarnya penyebab utamanya tuh nomor satu yang karena diabetes tipe 1 ya. Kalau tipe 1 itu dikenal masyarakat sebagai keturunan dari orang tuanya yang ada salah satu ya, dari ibunya atau dari ayahnya atau dari keduanya, sehingga anak-anaknya ada kemungkinan untuk menderita diabetes mellitus atau kencing manis. Nah, kemudian yang kedua, tipe 2 adalah karena gaya hidup. Gaya hidup ya? Ya. Yang sekarang ini yang paling banyak ya gaya hidup. Cuman nanti kan karena dia sudah punya anak ya, akhirnya anaknya juga ikut-ikutan Isa. Dalam arti menjadi anaknya itu tipe 1 bisa. Oh gitu ya. Tapi kalau tadi Pak Akrom bilang karena keturunan, semisal ibu kita ada yang terkena diabetes begitu ya, apakah kita tidak bisa terhindarkan ini keturunannya? Apakah pasti terkena diabetes juga Pak Akrom? Sebenarnya kita bisa menghindari kalau gaya hidup kita baik. Dalam artian kita tidak terlalu makannya itu tidak terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat. Nah, karbohidrat yang kita konsumsi terlalu banyak. Dalam artian kita makan nasi itu karbohidrat, ya kan, tepung-tepungan. Terus kemudian lauknya yang namanya peyek itu kan sebenarnya dari tepung beras juga. Nah, tepung lagi, ya kan. Kemudian lauknya biasanya ya saya pernah lihat sih itu mie. Ya kan, mie instan. Mie instan itu sendiri pun jadi tepung juga. Nah, makanya di sini kita terlalu banyak makan tepung-tepungan. Terus kemudian nyemilnya, nah, keripik yang dari tepung juga, kerupuk, nah itu kan dari tepung juga. Makanya tubuh kita terlalu banyak mengkonsumsi tepung-tepungan sehingga yang namanya insulin yang dihasilkan oleh pankreas itu diproduksi terus-terusan tanpa jeda. Akhirnya yang namanya kita itu ibaratnya ya, pankreas itu ibaratnya kita bekerja tanpa ada istirahat. Apa yang terjadi? Nah, dia nanti akan kecapean. Makanya di sini nih pankreas akan kecapean untuk menghasilkan insulin. Akhirnya ya produksinya makin berkurang dan tidak efektif karena kualitasnya nggak bagus. Kualitas yang kita hasilkan karena kita sudah capek. Coba kalau kita udah ibaratnya kita bikin kue gitu ya. Jam kerja kita itu 8 jam, tapi kita diperpanjang sampai 10 jam. Di 2 jam berikutnya itu kan bikinan kita itu kan berantakan biasanya. Tidak maksimal lagi ya, tidak sebagus waktu efektif kerja. Nah, betul. Nah, itu pun yang terjadi pada pankreas kita. Setiap saat harus memproduksi insulin. Dan itu tidak ada istirahatnya 24 jam ibaratnya ya. Nah, kita bangun pagi taruhlah jam 5. Sarapan jam 7, nanti ngemilnya jam 9, jam 10, ngemilnya karbohidrat lagi, terus makan siang karbohidrat lagi, sore ngemil lagi jam 3, jam 4-an tuh karbohidrat lagi, malam makan karbohidrat lagi. Itu kan kecapean. Berat ya. Makanya di sini nih, mari kita menjaga kondisi tubuh kita supaya kita nanti sampai dengan usia yang lanjut itu tidak ada penyakit gitu lah. Nah, makanya di sini nih gaya hidup kita yang buruk ini yang kita harus perbaiki, dalam arti diganti ya. Nah, kita ngemilnya diganti dengan buah-buahan. Dengan sayur-sayuran, dengan buah-buahan itu ya. Itu tadi kalau di dalam Mahameru Pro Madu Pahit ini kalau Win baca kan di situ ada sambilotonya ya Pak Akrom ya. Ada sambiloto, ada brotowali, kemudian purwoceng juga, pasak bumi. Nah, sambiloto ini ternyata bisa juga untuk meredakan inflamasi. Apa ya disebut dengan inflamasi itu sebenarnya apa Pak Akrom?
Inflamasi itu bahasa yang dipakai orang-orang medis ya, dalam arti dokter. Nah, di situ artinya kalau di Indonesia kan itu sebenarnya ya radang, anti radang. Ya. Radang sendiri itu bagian dari tanda-tanda infeksi. Tanda infeksi ada 5, jadi bengkak. Ya, coba kita menganalisanya sederhananya begini. Kita kalau dibilang radang tenggorokan, tenggorokan kita kan rasanya bengkak. Kalau nelen jadinya agak seret gitu ya. Nah, itu pertanda bahwa tenggorokan kita itu membengkak. Terus kemudian kalau kita lihat warnanya merah. Nah, kemudian nyeri saat air ludah kita telan aja udah rasanya nyeri. Nah, itu tanda-tandanya ya, merah, bengkak, nyeri, terus kemudian fungsinya juga menurun. Menurun dalam arti rasanya enggak enak ya. Dirasa itu kan kualitasnya di lidah juga menurun akhirnya. Nah, kemudian ada rasa panas. Ya kan, kita raba tenggorokan kita tuh yang dari luar aja terasa panasnya. Itu 5 tanda-tanda infeksi. Sebenarnya radang sendiri itu kan kumpulan dari gejala-gejala itu tadi lah. Nah, itu tanda infeksi sebenarnya, radang atau tanda infeksi ya. Orang dokter kadang-kadang mengatakan oh lagi radang, oh ini infeksi ya kan, ya terserah aja istilahnya. Sebenarnya sama ya? Sama radang sama infeksi itu sama ya. Terus inflamasi itu ya sama aja. Oh gitu ya, dan itu bisa diredakan dengan kita mengkonsumsi sambiloto. Tapi kesemuanya itu kan ada aturannya ya Pak Akrom ya. Betul. Tidak asal kita ambil segenggam terus begini. Seperti halnya kemarin kan pusing ya kalau kebanyakan ya. Ya betul. Jadi ada aturannya. Nah, aturan ini yang perlu benar-benar dimengerti, tidak asal comot begitu ya. Seperti halnya di Mahameru Pro Madupahit ini kan benar-benar pakai aturan gitu. Sampai gramnya kan jelas ya. Selain itu ada juga brotowali. Kalau sambiloto sama brotowali ini kan sama-sama pahitnya ini Pak Akrom ya. Sama-sama pahitnya. Sebenarnya untuk fungsinya sendiri apakah ada bedanya? Sambiloto kemudian brotowali. Ya, pada dasarnya ya yang namanya setiap tanaman itu mempunyai kekhasan masing-masing ya. Ya gitu kayak biarpun sedikit ya. Ya, biarpun sedikit. Jadi di sini ini brotowali dia akan lebih kuat di sininya, antibiotik, anti jamur ya. Oh, antibiotiknya. Ya. Jadi di situ dia nanti juga membantu melebarkan, mengelastisitaskan ya, elastis, jadi lentur pembuluh darah. Makanya gitu. Kalau dengan kita mengkonsumsi brotowali, akhirnya pembuluh darah kita itu tidak kaku, elastis. Nah, saat kita mendadak kaget itu detak jantung meningkat. Nah, itu pembuluh darah itu tidak kaku ya. Akhirnya tekanan yang tinggi itu tidak membuat dia pecah. Akhirnya kalau jangka panjang dalam artian kita konsumsinya agak rutin ya, taruhlah sampai 2 minggu itu nanti pembuluh darah kita jadi elastis. Saat itu bagi orang-orang yang kena darah tinggi dia tidak mudah pecah di pembuluh darah otaknya. Makanya di sini tensinya yang di kepala itu menurun karena keelastisitasan atau kelenturan dari pembuluh darah. Nah, kalau sambiloto sendiri itu kalau di dalam dunia TCM ya, tradisional Cina medicine, atau ya kalau mbah-mbah dulu kan enggak terlalu detail, catatannya juga enggak ada, tapi tahu manfaatnya. Nah, dari sambiloto ini anti-inflamasi, terus kemudian dia juga membuang panas dan lembab yang berlebihan di tubuh kita. Nah, kalau orang Cina dalam TCM itu disebutkan bahwa orang kencing manis itu terlalu lembab dan panasnya itu cukup tinggi tapi di dalam. Nah, makanya di sini harus dibuang supaya nanti si limpa, kalau di Cina itu bukan pankreas yang di otak-atik tapi limpa itu fungsinya itu menyebarkan panas tubuh ya, energi tubuh. Nah, di situ tuh dia tidak lancar, makanya dengan sambiloto harapannya panas di dalam tubuh kita itu merata. Nah, sehingga nanti kinerja dari tubuh yang lain akan oke. Nah, di Cina dikenalkan dengan 3 ruangan di dalam tubuh kita. Tubuh itu yang badan, bukan lengan, tangan, kaki itu ya. Tapi apa itu Pak? Itu badan kita ya. Badan kita kan terbagi jadi 2 awalnya, rongga dada dan rongga perut. Nah, ya kan. Terus kemudian rongga perut dibagi jadi 2, pembaginya itu sebagai garis potongnya itu pusar. Nah, di atas pusar dan di bawah pusar, istilahnya perut atas dan perut bawah. Nah, jadi kan 3. Nah, 3 ruangan ini harusnya suhunya itu seimbang lah ya. Nggak ada yang panas di atas,
di tengah ataupun di bawah, tapi semuanya merata. Nah, limpa atau pankreas itu tempatnya di perut atas. Nah, kalau di perut atas sering panas, itu pertanda bahwa itu tanda-tanda panas di ruang tengah itu terlalu tinggi. Itu nanti gangguannya ya biasanya ya di pankreas tadi, kalaulah dalam dunia medis. Tapi kalaulah di Cina namanya limpanya nanti terjadi gangguan kinerjanya. Akhirnya panas yang tidak merata nanti biasanya di perut bawah terlalu dingin. Akhirnya apa? Sembelit akhirnya. Kalau perut gitu. bawah sembelit akhirnya ya ndak enak. Kita buang air besarnya nggak setiap hari. Nah, di sini Sambiloto berfungsi untuk menyeimbangkan panasnya tadi. Akhirnya harapannya kinerja dari pankreas akan nyaman, tidak terlalu panas. Coba kalau kita suhu ruangan kita aja nggak ada pakai AC, panas. Dibandingkan dengan di luar. Betul. Kita kerja di dalam itu nggak akan nyaman. Kinerja kita pun acak-acakan biasanya. Nah, makanya perlu pendingin di ruangan. Nah, sehingga suhunya sama di ruangan di tertutup maupun yang di ruang tengah itu menjadi sama, atau di ruang bawah. Nah, itu kan akhirnya ruang atas, bawah, tengah itu merata suhunya. Kinerja masing-masing organ akan menjadi baik. Makanya di sini kencing manis akan merasa cocok kalau kita mengkonsumsi Mahameru Pro. Kenapa? Karena suhu di ruangan-ruangan tadi diseimbangkan oleh Sambilotonya tadi, Mbak. Untuk Mahameru Pro, kalau mau dicampur dengan jeruk lemon itu sebenarnya ya nggak apa-apa sih. Tapi nanti ada sebagian kecil yang ini jadi agak berkurang juga. Tapi sebenarnya di madu sendiri itu ada vitamin C-nya juga sih sebenarnya. Terus kemudian di Brotowali itu kalau mau dirasakan ada, cuman sangat sedikit ya. Tapi ada vitaminnya ada, ya? Iya, ada. Jadi mending tidak usah lah. Kalau lah mau dicampur ya jangan banyak-banyak lah ya istilahnya. Gitu ya. Nanti menjadi agak fungsi utamanya menurun, sedikit menurun. Betul Pak Akrom, Mbak. Atau berjeda aja lah, dipisah gitu ya. Ya, jadi berjeda. Nanti dikasih jeruk apanya yang untuk nanti aja lah, jeda 1 jam ke depan supaya nanti. Ya memang pahit sih, kita kombinasinya memang pahit semua di situ. Kalau mau dicampur sih boleh, tapi setengah aja, setengah potong dari buah lemon, jeruk lemonnya tadi ya. Iya. Kalau nanti kebanyakan jadi efektivitasnya menurun. Tapi kalaulah memang bukan untuk mengobati, untuk enak-enakan aja sih ya monggo. Kalau jenengan merasa sehat mengkonsumsi itu ya untuk segernya aja ya, silakan. Iya. Tapi kalaulah untuk mengobati itu ya jadi menurun. Ya. Betul. Nah, gitu. Jadi nggak apa-apa sedikit pahit ya. Kalau pahitnya Mahameru Pro masih bisa ditoleransi kok ya. Kalau pahitnya kehidupan ini loh ya repot ya Pak Akrom ya. bisa lari dari kenyataan. Gitu. Itu tadi vitamin B untuk apa gitu ya, B6 ya, khususnya B6 itu di sini sebenarnya vitamin B itu banyak sekali ya. Yang kita dikenalkan itu vitamin neurotropik ya istilahnya. Neurotropik, neuro itu saraf, tropik itu yang pinggir-pinggir ya, tepi-tepi. Jadi ujung-ujung jari, ujung-ujung kaki itu kan yang suka kebas-kebas itu memerlukan vitamin B yang kelasnya neurotropik ya. Kelas neurotropik itu salah satunya adalah B6. Sebenarnya banyak yang belum tahu kebas itu apa ya Pak Akrom? Kebas itu hilang rasa ya. Hilang rasa, keringgingan? Semacam itu, tapi rasanya agak lebih tebal. Oh gitu. Dan itu dikarenakan apa? Itu ya karena bisa jadi dari hambatan peredaran darah di tangan, di kaki gitu bisa. Nah itu kan biasanya di ketiak. Itu ada semacam gangguan yang aliran darah di situ. Nah di situ kalau kita mau nyari nadi yang di ketiak kan ada nadi aksilaris kalau lah dokter bilang. Nah di situ mungkin ada tekanan di situ karena mungkin kita salah ngangkat, salah posisi, akhirnya pembuluh darah itu agak kegencet. Nah akhirnya ke jari-jari darahnya kurang lancar. Itu bisa. Atau memang sarafnya yang bermasalah, kurang vitamin neurotropik tadi. Salah satunya adalah B6. Nah salah satu yang lain untuk yang di kaki itu di selangkangan atau di lipatan paha itu pembuluh darahnya sangat besar. Di sana ada arteri femoralis, femur itu paha. Nah, femoralis itu ya pembuluh darah yang di paha, tapi di pangkalnya. Nah, di situ tertekan juga karena mungkin kita jatuh bisa, karena memang tegang dari pantat ya, otot pantatnya yang mengeras akhirnya mendesak ke selangkangan bisa.
Atau memang karena jatuh itu tulang pahanya agak masuk ke dalam, menyenggol di arteri femoralis juga bisa, atau memang keluhan-keluhan yang lain. Ya memang kita kekurangan vitamin neurotropik tadi. Nah, di sini vitamin neurotropik sumbernya bisa kita peroleh dari bekatul atau dedak. Itu juga ada vitamin B-nya. B-nya di sana malah lebih banyak. B1, B3, B6, B9, B12 itu malah ada. Banyak ya? Lebih banyak. Oh gitu. Nah, makanya di sini kalau kita mau konsumsi monggo. Oke. Nah, kaki kiri ini kenapa ya kok terasa kaku gitu ya? Kaki kiri dari paha sampai bawah itu terasa kaku. Karena apa ya Pak Akrom, kok bisa kaku? Bisa jadi mungkin dulu pernah jatuh terduduk atau jatuh miring sehingga pantat itu menghantam lantai ataupun jalanan ataupun apapun ya, itu juga bisa. Karena di situ ada yang namanya saraf siatika di dalam pantat kita. Nah, itu yang mempersarapi kaki mengarah ke kaki ya. Nah, di situ bisa jadi ketekan dari otot-otot yang kejang saat kita jatuh itu kan langsung membengkak ya otot-otot. Nah, itu dia menggeser posisi dari si saraf. Atau mungkin juga dari otot ini ya, otot piriformisnya yang kedesek. Nah, makanya di sini tidak pernah jatuh. Oh, tidak. Tidak pernah jatuh dan terasa sedikit kayak geringgingen gitu. Oke. Bisa jadi karena itu pergeseran dari tulang pahanya juga bisa. Saya sering kali menemukan nggak jatuh tapi kepleset. Nah, kepleset tapi nggak sampai jatuh, itu juga bisa. Atau duduk dalam posisi yang miring ke sebelah terus, kesukaannya, kebiasaannya, itu juga bisa menekan di situ. Jadi masih banyak kemungkinan. Makanya di sini kalau nggak diperiksa itu nggak akan tahu. Makanya ada pemeriksaan istilahnya jangkauan gerak. Digerakkan, ini sakit apa enggak. Nah, di situ kan kita tahu bahwa saraf-saraf atau otot-otot yang di situ tuh terjadi kekejangan atau narik ya. Apa mungkin bisa juga terkena seperti kolesterol atau apa begitu? Di kaki itu terasa kayak gering-geringan itu mungkin Pak Akrom. Bisa kalau kolesterol itu atau biasanya asam urat atau apa gitu. Biasanya dua-duanya. Jarang karena memang pembuluh darah yang dari atas itu satu terus pecah. Ya, pecah di daerah selangkangan gitu ya. Itu pecah, itu bisa jadi memang ada gangguan di situ. Kalau kolesterol biasanya dua-duanya sih. Kalau satu nggak mungkin. Kalau satu saya jarang menemukan. Dan itu kalau memang ada ya, kalau diperiksakan lebih detail lagi ya mungkin di sini nggak ada. Adanya mungkin di kota-kota besar. Yang itu nanti cek dari. Tapi seumpama nyerinya tidak begitu ya, nyerinya tidak terlalu mengganggu gitu. Tidak terlalu mengganggu itu, gitu. Bisa karena ini Mbak, posisi duduk itu biasanya. Posisi duduk ya. Atau gitu. Memang ya nggak jatuh ya, tapi kebiasaan duduknya itu melengkung itu juga bisa. Gitu ya. Jadi terasa kaku dan juga rasanya kayak gering-geringan gitu. Kalau laki-laki biasanya kan dompet ditaruh di pantat itu ya, itu juga bermasalah. Nggak pernah jatuh, tapi dompet yang menekan ke pantat itu akhirnya mengganggu peredaran darah juga saraf yang di sekitar pantat. Itu kalau laki-laki, walaupun dia nggak jatuh karena gara-gara dari dompet bisa. Dari dompet itu ya. Kalau ibu-ibu bisa jadi karena posisi duduk. Bisa. Kalau memang nggak jatuh atau memang penyumbatan di situ juga mungkin. Terus cara untuk mengatasi ini bagaimana ya Pak Akrom? Bisa dengan posisi tidur terlentang, kemudian ditekuk lututnya, dipeluk sampai mendekati ke perut, semampunya ya. Itu gitu. Kalau menjadi lebih nyaman ya berarti di situ ada tegang otot di pantat yang menekan pembuluh darah dan saraf yang di pantat tadi. Ditekuk aja. Ditekuk ya? Posisi terlentang, tidur terus ditekuk sampai paha menyentuh ke perut? Ya, gitu itu dirasakan, ditahan beberapa saat, dalam arti kalau mau dihitung sampai 10 hitungan monggo, dan itu nanti kalau diluruskan pelan-pelan nyaman ya berarti ada ketegangan-ketegangan otot yang di situ. Dua-duanya kaki, kemudian salah satu kaki kiri kanan dikerjakan, terus dua-dua kaki dikerjakan. Di sini Brotowali kan fungsinya salah satunya itu ya yang kandungannya itu kan melenturkan pembuluh darah tadi. Makanya di sini bisa akan membantu. Pinggul itu kadang nyeri linu sampai kaki bawah.
karena saya pernah jatuh 2 kali dari motor. Itu kalau diurut-urut ya, diurut lutut sampai betis polok itu sakit banget dan rasanya nyeri kalau dipakai berdiri. Kadang juga hilang sendiri gitu ya. Jadi dari pinggul sampai ke kaki lah. Ini efek dari benturan ya, jatuhnya ke kiri. Akhirnya kita istilahnya panggul itu membentur mungkin ke aspal, mungkin ke tanah lah ya. Nah, dari situ saraf yang berhubungan dengan itu adalah yang di tulang pinggang ke 45 sampai 5 ke panggul. Itu ada efek dari bergetar tadi, akhirnya dia bergeser. Mbah-mbah ngarani wis owah nih. Owah itu sudah pindah tempatnya. Betul. Makanya di sini harus dilakukan suatu pemijatan. Untuk menguranginya dengan teknik pijat relaksasi refleksi, itu selurus mata kaki ya, di sisi dalam, di mata kaki yang dalam itu perbedaan warna punggung kaki sama tapak kaki itu ya, perbedaan warna itu ya, yang agak coklat ke putih itu ya, tapak kaki kan agak putih, itu dipijit-pijit selurus dengan mata kaki. Itu untuk meredakan ketegangan di pinggangnya tadi. Nah, itu harapannya nanti di situ sarafnya juga ikut lentur, akhirnya tidak terlalu sakit. Nah, kalau untuk pijat langsung ke pinggangnya sendiri juga boleh. Tengkurap begitu ya, dielus-elus ya istilahnya, agak ditekan dikit di bagian pinggang sampai mepet ke panggul. Nah, di situ ada wong Jawa lek ngarani cetik nggih. Nah, daerah cetik ini diuyak-uyak nggih. Ini nanti akhirnya harapannya ketegangan otot-otot yang menjepit dari saraf-saraf tadi akan kendor. Akhirnya nyerinya berkurang. Atau juga dengan teknik stretching. Cara stretchingnya begini, sarung ditaruh di tapak kaki, posisi kita terlentang, kemudian dinaikkan itu sarungnya, ya, ditarik itu kan nanti kaki kan naik. Itu sebenarnya permainan anak-anak dulu ya Pak Akram ya. Saged. Terus habis itu kan satu kaki aja, kaki kirinya aja ditarik naik. Tegak, kemudian ditarik ke arah kanan, jadi miring, miring ke arah kanan, ditarik pelan-pelan dirasakan. Kalau nggak sakit ya luruskan lagi, nanti diturunkan. Itu fungsinya untuk meredakan ketegangan otot yang di panggul tadi, Mbak, sampai dengan pinggang. Itu gitu nanti ya? Bisa dilakukan berulang-ulang sehingga harapannya itu kalau sudah lentur, itu kan stretching ya. Itu yang paling terasa nanti biasanya di belakangnya lutut. Cengklake nggih. Nah, niku nanti agak ketarik terasa sampai nanti ke paha pantat gitu akan lebih terasa. Kalau saat kita tarik ke arah kanan, jadi menyilang gitu ya. Dari yang kiri menyilang ke kanan, itu nanti akan terasa tarikannya. Nah, kalaulah itu nanti sampai bisa menyentuh ke lantai sisi kanan, itu akan lebih nyaman. Nah, itu stretching terapinya begitu. Kalaulah itu bisa dikombinasi dengan menekuk lutut saat kita seperti saat terlentang, tekuk kaki kiri, ditekuk ya lututnya sampai menyentuh ke perut. Nah, itu agak ditarik ke sisi kanan. Seperti halnya saat kita mau olahraga stretching tapi kan berdiri. Tekuk lutut itu kan. Nah, kalau berdiri itu kan enggak akan stretchingnya enggak optimal ya. Jadi dipakai duduk ya? Ya, tiduran. Gitu. Ya, tiduran. Nah, itu nanti stretching kondisi tiduran. Oh, tiduran, oke. Itu nanti harapannya meredakan ketegangan otot di pinggang sampai dengan panggul. Nah, di situ itu ya rawan, di situ memang sarafnya kuat, gede. Karena untuk bergeraknya kaki. Nah, itu sarafnya di situ. Kalau mau dipijitin itu tadi yang di pinggang, semampunya tekanannya, nah itu dikendorkan di pinggang sampai dengan cetik. Nah, kalaulah nanti mau pakai pijat refleksi yang tadi di selurus mata kaki, itu teknik-teknik yang bisa dikerjakan. Di samping juga mengkonsumsi Mahameru Pro, karena itu ketegangannya itu bisa diredakan dengan dari pasak buminya, dari ya, propolisnya itu nanti membantu menguatkan Sambiloto dan Brotowali tentang inflamasinya tadi ya Mbak. Itu nanti propolisnya itu membantu regenerasi selnya menjadi lebih cepat. Makanya di sini perlu. Kalau mau diblonyoi minyak ya monggo, untuk minyak yang sifatnya hangat monggo. Nah, atau nanti yang sifatnya kalaulah memang bawaannya panas, minyaknya ya yang agak anget aja.
Jangan terlalu panas, nanti panas lagi malah repot lagi nanti. Ya, seperti minyak-minyak yang hangat itu, minyak kalaulah ada ya minyak kencur ya. Minyak kencur itu bagus. Ada ya minyak kencur ya? Ada. Oh gitu ya. Oke, di Mahameru Pro Madupahit ini Pak Akrom, di situ juga ada purwocengnya. Purwoceng ini sebenarnya fungsinya untuk apa ini? Dan kita bisa melihat di sini nggak tanaman purwoceng ini? Purwoceng itu sebenarnya tanaman pegunungan tingkat yang daerah tinggi ini, Mbak. Berarti kalau dataran rendah gini tidak bisa hidup ya? Ya, pada dasarnya awalnya nggak bisa, tapi ini karena guru saya yang ahli herbal, terus kemudian satu lagi guru saya ahli pertanian, beliau dosen di IPB itu istilahnya memanipulasi ruangan, dibikin seperti di gunung-gunung gitu ya. Oh gitu? Beliau bisa ditaruh di ruangan yang benar-benar seperti di gunung gitu ya? Jadi di situ dia pakai AC untuk mendinginkannya karena memang purwoceng ya. Dan karena beliau sudah nantang siapa yang mau investasi, ayo. Oh gitu ya. Waktu itu di tahun 2021 waktu saya mengikuti kelas beliau menantang siapa aja. Ini investasinya nggak banyak untuk membuat rumah, istilahnya rumah kacanya, ya kan, ya bikin rumah kaca lah istilahnya. Dan juga operasionalnya gitu ya. Itu nggak banyak, tapi nanti kalau sudah jadi, saya sudah punya perusahaan yang mau menyerap purwoceng ini. Beliau menantang kami waktu itu di kelas. Investasinya paling tidak ya minimal 150 kata beliau gitu. Untuk bikin itu sudah teknologi itu sudah saya bisa. Gitu. Ternyata bisa ya dengan cara seperti itu ya. Makanya sekarang purwoceng itu bukan lagi harus nyari di gunung-gunung. Ternyata sudah dibudidayakan di dataran rendah, tapi dengan suhu yang sama dengan di atas. Gitu purwoceng itu kan tanaman khas Dieng, Mbak. Di Dieng ya, Dieng di Wonosobo ke tinggi. Oh kalau di sana banyak ditemui ini ya, purwoceng awalnya dulu banyak. Dan ini purwoceng ini memang tanda kutip dikenal dari zaman kerajaan di Indonesia itu sebagai afrodisiak. Afrodisiak ini maksudnya untuk kejantanan. Di samping pasak bumi. Kalau pasak bumi itu kan di hutan-hutan aja banyak itu ya. Kalau pasak bumi repotnya itu kalau nyari akarnya itu menghunjam ke bumi itu dalamnya luar biasa. Pohon sediameter 20 cm itu akar yang masuk ke bumi itu bisa 4-5 meter. Makanya akarnya itu yang sebenarnya yang paling kuat itu adalah kandungan yang diambil dari akarnya, bukan pohonnya. Makanya disebut dengan pasak bumi gitu ya. Nancepnya luar biasa. Nah, purwoceng ini ya nempel di tanah ya kan. Ya istilahnya nggak bisa tinggi lah ya. Tapi dia membawa efek kayak begitu. Akarnya tapi menyebarnya luar biasa. Dijabut wangel nih. Soalnya saking dalamnya itu tadi ya. Akarnya juga nancepnya itu luar biasa. Dan di sini purwoceng di sini kandungannya ya itu tadi yang paling dikenal masyarakat sebagai afrodisiak atau pembangkit libido atau kejantanan. Itu yang paling dikenal. Itu. Jadi pada dasarnya cara kerjanya gimana? Cara kerjanya biar jantung itu tidak mudah lelah. Kerja jantungnya memompa. Kita ngambilnya yang di situ, bukan untuk kejantanannya. Enggak. Nanti kalau perempuan jadi jantan malah repot kan gitu kan. Kalaulah kita hanya mengambil kejantanan. Tapi sebenarnya zat aktifnya tadi mempengaruhi pembuluh darah dan jantung menjadi tidak mudah lelah. Oh gitu loh. ya. Intinya di situ. Jadi purwoceng ini bisa adaptasi ya. Kalau dikonsumsi oleh cewek ya dia nanti akan fungsinya beda gitu. Nanti ke arah sana, tetap di jantung dan pembuluh darahnya itu menjadi tidak mudah lelah dalam kita bekerja terus-terusan lah istilahnya ya. Nah kalaulah nggak kan istilahnya suplemennya untuk jantung dan pembuluh darah sehingga tidak capek, terus kemudian kita tidak mudah merasa lelah. Intinya di situ. Bukannya untuk kejantanan terus akhirnya kalau perempuan terus gimana? Kan perempuan nggak punya hormon
jantan kan Betul, gitu. betul. Itu bukan itu yang kita maksud, tapi sebenarnya ke arah jantung dan pembuluh darahnya menjadi lebih tahan, bekerja lebih lama. Oke. Gitu. Jangan lupa Inggih, sekali lagi untuk Mahameru Pro Majapahit ini boleh dibilang multifungsi ya, dan sudah banyak yang membuktikan bagaimana bisa membantu yang punya keluhan sakit ya. Ada yang asam urat, kolesterol, kemudian juga untuk menjaga, melindungi kesehatan hati, mengurangi juga mungkin sekarang ini ada resiko penuaan dini karena di dalamnya kandungannya ada madu dan juga masih banyak lagi. Waktunya ini sudah mendekati hampir 1 jam kita bersama Pak Akrom. Sebelum kita pamit mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Pak Akrom. Karena tadi kita membahas tentang kencing manis, terus kemudian ini mengarah ke saraf dan otot-otot ya. Betul. Ya sebenarnya Mahameru Pro ini ya cocok semua, karena di Brotowali sendiri pun kandungan zat aktifnya itu meningkatkan sistem daya tahan tubuh. Nah, kemudian Porwoceng Pasak Bumi itu kan juga menguatkan sistem otot dan pembuluh darah menjadi tahan lebih lama. Kalau kita bekerja setengah jam itu udah rasanya capek, kalau mengkonsumsi ini rasanya 1 jam, 2 jam itu kayaknya nggak mudah lelah. Itu yang diharapkan. Nah, makanya di sini tapi kita harus tetap bijaksana dalam mengkonsumsi apapun. Betul. Yang penting ojo kakean. Apa meneh kakean pola. Nah, itu. Nah, dari semua hal itu yang intinya pada dasarnya kembali lagi ke niatan kita. Niatan kita harus lurus, harus benar. Terus kemudian ya menjaga niatnya itu. Ya, berdoalah sebelum mengkonsumsi apapun. Dan kalau sudah selesai ya berdoa juga, mengucapkan terima kasih kepada Allah sehingga kita bisa menyelesaikan suatu pekerjaan itu. Makan pun demikian supaya mendapat barokah. Istilahnya begitu, sehingga kita terhindar dari penyakit-penyakit. Inggih. Terima kasih untuk Pak Akrom ya penjelasannya, dan sekarang Win juga harus pamit dari Bicara Sehat bareng dengan Mahameru Pro Majapahit. Simpati dan juga perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.